Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Haudatul Ilyin. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mahasiswa adalah harapan. Mahasiswa merupakan penerus bangsa. Mahasiswalah yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa ke depannya. Oleh karena itu, saya di sini kali ini akan membahas mengenai keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan mahasiswa di abad 21 ini. Pembuatan video ini juga tentunya tak lain dan tak bukan memiliki tujuan untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Pusporohmi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Sebelumnya kita akan membahas apa itu mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang tengah belajar, yang tengah melakukan studi, menempuh pendidikan dan terdaftar di salah satu perguruan tinggi. Mungkin bisa berupa akademik atau sekolah tinggi atau bahkan universitas. Mahasiswa sendiri ini dinilai memiliki intelektualitas yang sangat tinggi. Lalu apa sih skill 21 itu? Skill 21 atau keterampilan 21 ini adalah keterampilan-keterampilan, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di abad 21 ini. Sebentar, lalu mengapa mahasiswa dan skill 21 ini digabung-gabungkan? Apa hubungannya? Maka saya jawab, skill 21 dan mahasiswa ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana seorang pelajar ia memiliki kewajiban untuk bisa memahami keterampilan-keterampilan mana saja yang selayaknya harus dikembangkan pada dirinya, terutama pada mahasiswa. Mahasiswa sebagai ujung tombak kemajuan bangsa. Ia harus terus dibekali dan terus diasah dengan keterampilan-keterampilan sesuai dengan perkembangan peradaban masa kini. Skill 21 ini menjadi acuan, rujukan, atau bahkan pedoman bagi mahasiswa-mahasiswa untuk terus belajar, untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Mahasiswa tentu perlu mengasahnya terus-menerus agar ia bisa meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya. Della Robert 1996 mengatakan bahwasanya ada 4 pilar penting dalam skill 21 ini. Yang pertama ada learning to know, belajar untuk tahu. Ini merupakan sebuah upaya sadar untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu baru. Learning to know ini menyuruh kita untuk semangat belajar dan terus-menerus menggali ilmu baru. Kemudian yang kedua ada learning to do, yang mana ini merupakan sebuah penyesuaian diri atau adaptasi agar kita mampu di lingkungan era abad 21 ini. Ini bisa dilakukan dengan yang pertama mungkin dengan cara berpikir kritis. Bagi mahasiswa menurut saya berpikir kritis ini sangat penting. Mungkin berpikir kritis ini bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, mungkin seperti ada di dalam kelas, bisa dilakukan dengan diskusi antar mahasiswa atau bahkan diskusi dengan dosennya. Karena menurut saya berpikir kritis ini sangat bermanfaat, utamanya untuk meningkatkan kualitas dan mempertajam kemampuan kita saat berpikir. Yang kedua dengan cara pemecahan masalah. Mahasiswa jika dihadapkan dengan masalah tentu tidak boleh menyelesaikannya dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa. Tapi seorang mahasiswa jika diberikan masalah di depannya, ia harus menyelesaikannya dengan baik, yakni dengan cara mengidentifikasinya,
mengelompokkan, mengevaluasi serta mempertimbangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa dengan cara berkolaborasi dan berkomunikasi. Komunikasi sendiri ini sering dianggap remeh oleh sebagian orang di luar sana. Mereka menganggap bahwasannya komunikasi ini semua orang bisa melakukan. Tapi menurut saya memang benar, komunikasi itu memang bisa dilakukan oleh semua orang, tapi tidak semua orang bisa melakukan komunikasi dengan baik. Karena komunikasi yang baik ialah ia yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dan diterima oleh pendengarnya dengan baik dan jelas. Kemudian kolaborasi ini tentu sangat diperlukan oleh mahasiswa. Ini bisa untuk membangun relasi-relasi. Kolaborasi ini bisa dilakukan mungkin dengan cara mengikuti organisasi atau perlombaan-perlombaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Kemudian yang keempat, cara yang keempat yakni dengan cara kreasi dan inovasi. Yang mana kreasi dan inovasi sekarang ini tidak hanya berhenti di hal-hal kecil, namun jika kita dihadapkan dengan zaman yang seperti ini ya, zaman di abad 21 ini, kreasi dan inovasi ini lebih ditekankan kepada teknologi di ITC maupun media-medianya, karena seperti yang kita ketahui pada saat ini semua orang sudah terfokus pada media-media. Kemudian kembali lagi pada 4 pilar penting tadi. Yang ketiga yakni learning to be. Learning to be pada sosial budaya ini bisa kita lakukan dengan menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita dengan baik, yakni dengan menghargai dan menghormati tentunya. Kemudian yang kedua, learning to be bertanggung jawab. Seorang mahasiswa atau bahkan seluruh individu diharuskan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya kepada orang-orang di luar sana, tapi juga tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Tanggung jawab ini berarti kita memiliki komitmen pada diri kita sendiri bahwa kita harus melakukan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban kita. Seperti tugas-tugas mahasiswa contohnya. Tugas-tugas mahasiswa itu bukan hanya belajar dan mengumpulkan tugas, menghormati dosen, bukan hanya seperti itu, melainkan tugas mahasiswa ini juga menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di luar sana, permasalahan-permasalahan negeri kita ini. Yang ketiga yakni dengan berpikir logis. Jika di learning to do tadi ada berpikir kritis, maka di learning to be ini ada berpikir logis. Berpikir logis ini apa? Berpikir logis ini yakni berpikir dengan rasional, berpikir yang masuk akal. Seorang mahasiswa harus membuka jalan pikirannya, melihat dunia luar sana, melihat tantangan-tantangan yang ada. Seorang mahasiswa tidak boleh hanya diam, diri, takut melihat ancaman-ancaman di luar sana. Kita tidak boleh gelap mata. Kemudian pilar yang terakhir yakni ada learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia kita, negeri kita tercinta ini, kita memiliki sangat banyak sekali keragaman. Maka dari itu, bagaimana caranya kita bisa hidup bersama, hidup berdampingan? Maka kita harus menciptakan lingkungan yang rukun. Kita harus bisa sopan, menghargai, menghormati. Kita harus tolong-menolong kepada siapapun. Dan kita harus saling tolong-menolong dalam hal baik apapun. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Huratul Iliyin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.